Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 102. Obat perangsang. Aku cuma menunduk, sedangkan Pak Reno mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Kenapa kalian hanya diam di situ? Cepat masuk. Kembali Bu Sulis membentaki kami. Tanpa berpikir panjang, aku segera masuk. Rasanya kakiku sampai tidak menginjak lantai, saking cepatnya. Segera aku ambil handuk serta baju ganti sebelum masuk ke kamar mandi. Aku tidak mau kejadian serupa waktu itu terulang kembali. Ada sekitar 20 menit aku melakukan ritual mandi hingga keluar dengan pakaian sudah lengkap. Kulihat sekilas Pak Reno yang sedang duduk di kursi kerjanya. Aku duduk di kursi depan meja rias sambil menyisir rambutku. Siapkan handuk dan baju ganti. Aku mau mandi. Terlihat Pak Reno berdiri. Tanpa menjawab sedikit pun, aku menuju ke lemari dan mengeluarkan handuk serta pakaian Pak Reno dari dalam sana. Ini, ambillah. Kuserahkan handuk dan baju itu padanya. Tolong buka kancing bajuku. Terdengar suaranya sedikit lembut. Entah angin apa yang merasuki orang ini hingga dia bisa berkata lembut seperti itu padaku. Satu persatu kubuka kancing baju Pak Reno. Aroma parfum yang keluar dari tubuh suamiku ini sungguh menggetarkan jiwaku. Andai aku tidak malu, mungkin sudah aku sandarkan kepalaku pada dada bidangnya. Sudah, balasku meletakkan kemeja itu pada lenganku. Satu lagi. Mau tak mau, aku pun melepaskan baju kaos yang dikenakan Pak Reno. Sudah. Apa kamu tidak tertarik membuka yang bagian bawah? Kutinggalkan Pak Reno yang cekikikan melihatku. Aku kembali ke meja rias. Kulanjutkan menyisir rambutku yang sempat tertunda. Tidak beberapa lama kemudian, pintu diketuk dari luar. Aku berdiri dan membuka pintu. Kudapati Bi Ina dan seorang pelayan berdiri sambil membawa nampan. Selamat sore menjelang malam, Nyonya Muda. Kami datang membawa makan malam untuk Anda dan Tuan atas perintah Tuan. Terima kasih, Bi. Silakan masuk. Sedikit kulebarkan bukan pintu. Bi Ina dan temannya meletakkan makanan dan minuman di atas meja. Setelah menata semua hidangan itu, Bi Ina mendekatiku. Jika masih ada yang Nyonya Muda butuhkan, jangan sungkan menghubungi kami. Terima kasih, Bi. Aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Baiklah, Nyonya. Kalau begitu, kami permisi dulu. Bi Ina melangkah keluar, diikuti temannya dari belakang. Bi Ina dan temannya terus melangkah, hingga berhenti dikala mereka selesai menuruni anak tangga terakhir. Apa Bibi sudah mengantar makanan buat Reno dan Rini? Tanya Bu Sulis menghadang langkah mereka. Sudah, Nyonya. Bagus kalau begitu. Siapkan juga makanan untukku. Baik, Nyonya. Bi Ina kembali ke rumah makan untuk menyajikan makanan yang sudah dimasak oleh para pelayan. Tidak beberapa lama kemudian, Bu Sulis muncul. Bi Ina menarik kursi dan mempersilakannya untuk duduk. Waktu kalian ke kamar mereka, apa yang kalian lihat? Maksudnya, Nyonya? Apa Reno dan Rini bermesraan di kamar mereka? Kami hanya melihat Nyonya Muda, sedangkan Tuan Muda tidak. Mungkin beliau sedang mandi. Kalau seperti ini terus, kapan kita bisa mendengarkan tangis bayi di rumah ini?
Setelah aku selesai makan, Biina ikut aku ke kamar. Biina mengangguk dan sedikit mundur ke belakang. Bu Sulis kembali menikmati hidangan tanpa kehadiranku dan Pak Reno. Tidak beberapa lama perempuan parubaya itu menutup makam malamnya dengan segelas air putih. Bisulis berdiri dan keluar dari dalam ruangan itu, diikuti Biina dari belakang. Keduanya masuk ke dalam kamar. Kamu tunggu di sini. Bu Sulis melangkah ke arah lemari dan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berbentuk serbuk dari dalam sana. Untung aku sudah siapkan semuanya. Sepertinya pernikahan mereka ini hanya untuk menyenangkanku saja. Reno masih saja memperlakukan istrinya seperti orang asing di rumah ini. Nanti kita buktikan setelah ini apa sikapnya masih sedingin salju pada Rini. Bu Sulis menutup kembali pintu lemari dan berjalan mendekati Biina. Masukkan ini ke dalam kopi Reno. Biina mengangguk pelan. Dia tidak berani bertanya lebih lanjut dengan apa yang diberikan Bu Sulis. Setelah menerima bungkusan kecil itu, Biina mohon diri. Sementara itu, aku dan Pak Reno sudah duduk di depan meja. Pak Reno menyalakan lilin di atas meja itu dengan cahaya lampu remang-remang. Suasana begitu romantis. Aku benar-benar tidak tahu dengan watak orang ini. Kadang dingin dan sekarang romantis. Kamu mau makan apa? Biar aku ambilkan untukmu. Pak Reno yang saat itu berdiri di sampingku dan sudah memegang piring untuk diisi. Tidak usah repot-repot. Biar aku saja. Tolakku halus. Malam ini biar aku melayanimu. Kalau begitu terima kasih. Aku mau nasi sedikit banyak, ayam dan sayur secukupnya. Jangan lupa sambelnya juga sedikit banyak. Kalau Pak Reno seperti ini terus, betapa bahagianya aku menjadi istrinya. Si rambus besar melayani istri pemilik toko rombengan seperti katanya. Tunggu sebentar. Pak Reno mulai mengisi piring sesuai dengan apa yang aku bilang. Porsinya begitu banyak, hanya sambal yang terlihat sedikit. Aku mau sambal sedikit banyak. Kurai sendok pada mangkuk sambal itu. Tapi tiba-tiba, Pak Reno mencegahku. Kedua tangan kami saling berpegangan. Jangan, nanti perutmu sakit. Aku mengangguk pelan. Walau sebenarnya aku sudah terbiasa dengan semua itu. Pak Reno menarik kursi lalu duduk. Kami duduk saling berhadapan. Suasana malam ini benar-benar romantis. Bagaimana? Enak tidak? Ini sangat enak. Balasku melahap makanan yang ada di depanku. Mana? Biar aku coba. Kuangkat sedikit kepalaku. Aku mau coba bagaimana rasanya. Kuangkat piringku lalu menyodorkan padanya. Suapin. Kembali aku tercengang. Mau tidak mau, kembali kuletakkan piring dan menyuapi Pak Reno seperti seorang ibu menyuapi anaknya. Enak tidak? Tanya aku balik. Enak? Sekarang kamu juga coba ini. Pak Reno menyuapiku. Bagaimana rasanya? Ini sangat enak, padahal sama-sama menunya. Kami berdua saling tertawa dan kembali melanjutkan makan malam kami. Ada sekitar 20 menit kami menikmati makan malam itu sambil suap-suapan hingga Pak Reno menuangkan air putih dan menyerahkannya padaku. Minumlah. Terima kasih. Kuambil gelas itu dari tangan Pak Reno. Pak Reno tersenyum memperhatikanku hingga air dalam gelas semuanya habis tak tersisa. Kamu mau tambah?
Sudah cukup. Kuserahkan gelas kosong itu padanya. Pak Reno menuang air ke dalam gelas kosong yang baru kuberi, lalu meneguknya. Kenapa menatapku seperti itu? Segera kupaling pandangan, saking malunya. Kembali Pak Reno tersenyum. Lesung pipinya mirip sekali lesung pipi milik Bu Sulis. Tidak beberapa lama kemudian, 2 orang pelayan datang dan membereskan semua alat makan dan membawanya keluar. Tidurlah duluan. Aku masih ada pekerjaan kantor yang harus aku kerjakan. Aku belum ngantuk. Biar aku duduk di sini menemanimu. Baiklah kalau itu maumu. Sembari Pak Reno bekerja, aku membuka handphone dan bermain sosial media. Alhamdulillah, ada saja beberapa customer yang memesan baju padaku. Segera aku kabari Nisa untuk packing dan mengirim ke alamat yang sudah kukirim lewat chat. Kembali terdengar ketukan dari arah pintu. Aku berdiri untuk membuka pintu. Lagi-lagi Bi Ina yang berdiri di sana sambil membawa nampan berisi segelas kopi dan jus. Biar ini saja, Bi. Bibi boleh beristirahat sekarang. Kurai nampan itu dari tangan Bi Ina. Terima kasih Nyonya Muda. Kalau begitu saya permisi. Aku masuk membawa nampan tersebut dan meletakkan di depan Pak Reno. Silakan diminum. Bi Ina sudah membuatkan ini untuk kita. Kuambil gelas berisi kopi dan meletakkannya di samping Pak Reno.